Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan Abah. Seperti biasa di tempat biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Abah akan mereaction lagi. Sudah melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kali ini Abah akan mereaction pidatonya Bapak Presiden tentang pendapatnya bahwa beliau diserang itu akibat karena keinginan beliau untuk memberi makan bergizi kepada rakyat Indonesia. Sehingga beliau merasa diserang. Rasanya Anda salah paham, Pak Presiden. Tidak ada yang menyerang Anda. Yang ada ingin perbaiki program Anda. Gitu. Kalau benar-benar ingin memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia, ada yang lebih bersifat investasi, yaitu membuka lapangan kerja. Bukalah dana yang sekian besarnya itu untuk membuka lapangan kerja, membuka kesempatan kerja pada rakyat Indonesia. Dan apabila itu dilakukan, insya Allah rakyat Indonesia akan mampu makan makanan bergizi bergizi pada semua kondisi. Ibu hamil, anak balita, anak sekolah, sampai semua rakyat Indonesia, sampai ke nenek-neneknya akan mengalami peningkatan kesehatan. Jadi kalau istilah peribahasa, memberi pancing itu lebih baik daripada memberi ikannya, ya kan? Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya bisa begitu? Nah, yang seperti Anda keluhkan, yang sekian puluh tahun dikorupsi, itu yang Anda harus tuntut semuanya. Selama Anda memiliki kewenangan itu, semua yang pengkhianat itu harus dibasmi. Koruptor-koruptor itu, seperti Anda katakan itu, berpuluh tahun kekayaan negara hilang karena
di korupsi. Nah, itu yang harus ditangani, bukan memberi makan. Tapi justru dengan memberi makan kan udah terbukti membuka korupsi lagi. Itu harusnya. Jadi para pakar itu bukan benci ke Anda, sayang ke Anda. Mereka udah bicara, banyak yang bicara. Tapi Anda kan bertahan. Rakyat Indonesia akan memaafkan Anda apabila Anda dianggap akan membela Anda apabila anggap tidak sesuai dengan janji kampanye. Rakyat Indonesia akan mengerti apabila janji kampanye itu tidak Anda laksanakan, tapi dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu, Bapak Presiden. Enggak ada yang benci. Tapi ambil semua kekayaan yang hilang itu. Anda pasti tahu lah, mengetahui apa yang dialami negara ini. Anda jangan kalah. Yang rakyat ingin tuntut adalah janji Anda membasmi korupsi, membasmi para koruptor. Itu yang ditunggu, bukan MBG-nya. Itu yang ditunggu. Sekarang kan memalukan. Anda berkomentar tidak? Dipanggil, dengar, dipanggil, apa yang disampaikan? Kan tidak terlihat sama rakyat apa yang Anda lakukan dengan kejadian yang kemarin-kemarin itu. Anda pasti tahu, hati kecil Anda tahu. Jadi ikuti. Hati kecil Anda itu pasti tahulah. Itu yang kami tunggu. Langkah-langkah yang kami tunggu itu Bapak Presiden. Tidak menyerang. Tidak menyerang. Tapi tukarlah dengan yang lebih bermanfaat gitu. Sekarang harga-harga udah naik lagi. Rakyat udah menjerit lagi sekarang. Bagaimana mau bergizi baik kalau mamanya tidak bisa menyediakan makanan secara baik gitu. Sekarang harga-harga udah merangkak lagi. Cobalah kita berbagi rasa, saling membuka hati. Cobalah Bapak Presiden. Anda tidak diserang, Anda diingatkan, dikoreksi untuk menjadi pemerintahan yang lebih baik lagi dari yang sudah-sudah gitu. Itu sajalah saran saya. Jadi jangan merasa diserang. Niat baik itu tidak selalu harus sesuai letter luck lah gitu istilahnya tuh. Ingin menyenangkan seseorang tapi hanya sesaat gitu. Itu hanya sesaat gitu.
Dan program AMDA ini, begitu Anda tidak menjabat lagi, selesai itu, nggak akan ada yang melanjutkan, akan melanjutkan ide pengganti Anda lagi itu. Tapi kalau Anda membuka lapangan kerja, mempermudah, bisa mampu menarik investor tanpa menjual negara dengan keringanan pajak yang 7 turunan itu akan ditelanjutkan sama pengganti-pengganti Anda yang berikutnya. Itu berkacalah pada yang lalu. Berapa tahun rakyat Indonesia ini mengeluh? Udah cukup lama kan? Itu saja Bapak Presiden, mohon maaf, bukan apa-apa, karena kecintaanlah rakyat Indonesia berbicara, menyampaikan sesuatu untuk mengkoreksi. Jangan kecewakan rakyat Indonesia yang memberi kepercayaan kepada Anda. Mohon maaf apabila kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.